Benarkah kata Tuan Hakim? Alhamdulillah. Kemari kata Tuan Hakim. Ta'ali kemari. Lah, nah, maka Pak Hakim menyambut mereka berdua seperti menyambut seorang pengantin. Kegembiraan Pak Hakim sangat luar biasa. Kenapa? Karena sudah lebih dari 15 tahun belum ada orang yang bersengketa. Kali ini ada yang bersengketa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Selamat datang dan berjumpa lagi di channel Junaidia TV. Semoga saudara dan saudariku sekalian dimanapun berada dalam kondisi yang sehat walafiat, bahagia, dan semoga hal keinginan kita semua jikalau baik menurut Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan segera dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saudara dan saudariku sekalian dimanapun berada, keadilan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara. Keadilan yang diterapkan akan memberi efek perdamaian di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Pemimpin yang adil, penegak hukum yang adil akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga akan dicintai oleh rakyat atau masyarakatnya. Begitu pula sebaliknya, pemimpin yang zalim, penegak hukum yang zalim itu akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dibenci oleh masyarakat atau rakyatnya. Nauzubillah. Nah, sungguh kita merasa prihatin dengan kondisi penegakan hukum yang ada di negeri tercinta ini, di mana bukan rahasia umum lagi bahwasanya saat ini hukum lebih banyak tajam ke bawah dan lebih tumpul ke atas. Lebih banyak hukum itu menyasar orang-orang yang tidak berpunya, dan hukum itu lebih bersifat kekeluargaan kepada orang-orang yang berpunya. Betapa banyak kasus orang tua, apalagi orang tua yang telah renta, dihukum bertahun-tahun hanya dikarenakan hal yang sepele. Dan betapa banyak para koruptor yang sudah jelas-jelas terbukti akan kesalahannya hanya dihukum beberapa bulan saja. Dan ini sungguh memprihatinkan bagi kita semua. Nah, saudara dan saudariku sekalian, belajar dari itu, ada riwayat orang-orang yang soleh zaman dulu, yaitu di Shibam, di mana pada saat itu kondisi masyarakat sungguh luar biasa, kedamaian di masyarakat sungguh luar biasa, sampai-sampai di masyarakat itu dalam waktu yang lumayan lama tidak ada sengketa, tidak ada perselisihan di masyarakat. Sampai-sampai Pak Hakim yang berada di wilayah itu menjadi bingung. Kenapa beliau bingung? Karena sekian lama beliau kerjaannya cuma nganggur saja. Nganggur dan nganggur. Bahasa sekarang ini cuman makan gaji buta saja. Nah, maka si hakim pun memberanikan diri bertanya kepada masyarakat yang ada di wilayah hukumnya. Kenapa kalian untuk saat ini sudah sekian lama tidak ada yang bersengketa, tidak ada yang mencari penyelesaian hukum, mengadukan permasalahan kepada saya selaku hakim? Apa jawab mereka? Nah, kata mereka, alhamdulillah kami mendapatkan pertolongan dari Allah. Kami menerapkan daripada hukum-hukum Allah. Dikala kami berselisih, kami lebih memilih untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat. Kami lebih memilih untuk saling memaafkan di antara kami. Oleh karena itu, untuk saat ini kami tidak memerlukan jasa engkau Tuan Hakim untuk menyelesaikan permasalahan kami. Masya Allah. Nah, waktu berjalan kurang lebih 15 tahun kemudian, ada sengketa
di wilayah hukum Pak Hakim tersebut, di mana ada 2 orang mendatangi Pak Hakim, yang satu usianya cukup dewasa, yang satu usianya cukup tua, di mana mereka mengadu kepada Pak Hakim. Yang pertama mengadu, "Wahai Tuan Hakim, sesungguhnya kami berdua ingin mengadukan permasalahan kepada engkau." "Benarkah?" kata Tuan Hakim. "Alhamdulillah." "Kemari," kata Tuan Hakim. "Ta'ali, ta'ali, kemari." Pak Hakim menyambut mereka berdua seperti menyambut seorang pengantin. Kegembiraan Pak Hakim sangat luar biasa. Kenapa? Karena sudah lebih dari 15 tahun belum ada orang yang bersengketa. Kali ini ada yang bersengketa. Pak Hakim sangat gembira sekali. Oleh karena itu, dipersilahkanlah mereka untuk menceritakan apa permasalahannya. Maka orang yang lebih tua pun menceritakan bahwasanya, "Sungguh saya Pak Hakim telah membeli tanah dari saudaraku ini, saudara muslim ini, dimana setelah tanah saya beli, tanah saya kelola, nah biiznillah, dengan izin Allah, Masya Allah, saya menemukan emas di dalam tanah tersebut." Jadi di dalam tanah itu saya menemukan emas yang ketika saya teliti, saya lihat, saya amati, menurut ciri-cirinya ini adalah harta karun, atau yang dalam bahasa fikih itu rikas, harta peninggalan zaman dulu, atau harta karun. Oleh karena itu, setahu saya rikas atau harta karun itu menjadi hak milik orang yang punya tanah sebelumnya, atau yang punya tanah yang lebih awal. Oleh karena itu, saya pun berinisiatif mendatangi saudara saya ini, pemilik tanah awal. Ketika saya ceritakan, kenapa dia malah menolak, dia tidak terima emas itu diserahkan kepadanya. Katanya tanah ini telah dijual. Nah, karena telah dijual, maka menjadi hak saya yang telah membeli. "Benarkah demikian?" ketika Pak Hakim bertanya. "Ya Pak Hakim, pada waktu saya menjual tanah, saya tidak berakad seperti ini. Saya jual tanah kecuali harta karun yang ada di dalamnya. Tidak demikian. Saya telah berakad, saya jual tanah beserta isinya. Nah, oleh karena itu, apapun yang ada di dalamnya, mau emas, mau intan, itu menjadi hak orang yang membeli." Maka Pak Hakim pun geleng-geleng kepala. Ya Allah, ini kasus lumayan lucu dan lumayan rumit dan unik lah. "Baiklah, kalau begitu," kata Pak Hakim, "bagaimana pendapat kalian berdua?" Nah, kata mereka yang berdua yang bersengketa, "Kami sepakat karena kami menilai Pak Hakim adalah orang yang paling mengerti hukum Allah di antara kami, orang yang paling mengerti hukum syariat agama di antara kami, maka kami berinisiatif menyerahkan harta karun ini kepada Pak Hakim. Silahkan dipakai, pergunakan sesuai keinginan Pak Hakim." Apa yang terjadi? Apakah Pak Hakim gembira? Justru Pak Hakim marah. Subhanallah, kalian mau enaknya saja. Kalian ingin menyelamatkan diri, sementara saya ingin kalian jerumuskan. Nah, maka kata Pak Hakim, ini bukanlah keputusan yang adil. Lalu kata mereka berdua, "Seperti apa penyelesaiannya?" "Sebentar," kata si Tuan Hakim, "saya berpikir sejenak." Maka Pak Hakim pun memutar pikirannya, bukan kepalanya, pikirannya dibuka, putar, mencari solusi kepada Allah Subhanahu wa taala. "Alhamdulillah," kata Pak Hakim begini, "engkau yang punya tanah awal, tanah yang sebelumnya, apakah engkau mempunyai anak?" "Nah, ya, saya punya anak. Saya punya anak perempuan." "Alhamdulillah," kata Pak Hakim. "Engkau yang telah membeli tanah tersebut, apakah engkau punya anak?" "Ya, saya punya anak laki-laki." "Alhamdulillah," kata Pak Hakim. Sekarang penyelesaian yang adil saat ini adalah jual dulu hartanya, keluarkan zakatnya 1/5,
dan sisanya silahkan kalian pergunakan untuk menikahkan anak-anak kalian dan untuk biaya hidupnya di kemudian hari. Itu adalah keputusan yang adil menurut hukum yang saya pahami. Sekarang silahkan kalian pergi dari sini. Nah, seolah-olah hakim itu dia mengusir akan mereka berdua. Nah, kenapa? Karena baru kali ini Pak Hakim menemukan kasus yang dianggap lucu, unik, dan rumit. Nah, tapi alhamdulillah berkat pertolongan Allah kasus tersebut dapat terselesaikan. Rupanya orang yang bersengketa itu termasuk orang-orang yang betul-betul takut akan hukum Allah. Jadi mereka tidak segampang itu untuk menyelesaikan masalah, melainkan telah meminta pertimbangan dari orang yang lebih mengetahui hukum agama di antara mereka. Demikian dari kisah hikayat orang yang saleh ini, mudah-mudahan menjadi inspirasi, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah